Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Breakout. Film ini mempunyai cerita setelah menguasai sebuah penjara dengan keamanan maksimum, seorang kriminal menghadapi pensiunan agen Black Ops yang mengunjungi putranya di penjara. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Berlatar belakang di Los Angeles, Amerika, dua kawanan perampok bernama Vincent dan rekannya Tweet membawa kabur sejumlah uang dan emas milik mafia. Akibatnya, mereka berdua dikejar oleh antek-anteknya mafia itu. Akibatnya, Tweet tertembak hingga tewas di tempat. Giliran Vincent yang harus menghadapi antek mafia itu. Keduanya terlibat baku tembak yang hebat hingga Vincent yang terkena timah panas lebih dulu. Terdengar suara sirine polisi dan helikopter yang mendekat ke lokasi mereka. Fuck you. Akhirnya, Vincent bangkit untuk menembak mati antek mafia ini yang ternyata seorang polisi. Karena peristiwa itu, Vincent ditangkap lalu dijebloskan ke dalam penjara. Yang cukup mengejutkan, ternyata Vincent adalah anak dari seorang veteran perang dalam korps pasukan khusus. Namanya adalah Alex. Ayah Vincent baru saja mendengar informasi dari temannya yang bernama Crick bahwa Vincent saat ini mendekam di penjara dalam kasus perampokan dan penembakan aparat polisi. Valverde State Prison. Chavez on him, but Mendengar informasi ini, Alex bergegas pergi ke penjara. Petugas penjara yang menyuruh Alex untuk menyimpan barang-barang pribadinya terlihat mencurigakan. See my colleague? face me. Selama ini, Alex kesulitan untuk mendeteksi Vincent karena menggunakan nama palsunya sebagai Victor. Back to using first names again, right? After all these years, He's a good friend. make ID. Yeah? Ternyata selama mendekam di penjara ini, Vincent seringkali terlibat perkelahian dengan napi lainnya. Rupanya, Vincent merasakan kekecewaan yang mendalam karena dia besar tanpa bimbingan ayahnya yang seringkali pergi untuk menjalankan tugas sebagai pasukan khusus sebelum akhirnya menjadi polisi. Kekecewaannya memuncak saat ibunya meninggal dunia. Alex tidak ada di samping mereka. Now, you're a bit Myself to you over. who you are. Had my prom done there a little bit longer. That should have been you! I'm really sorry. Just fucking leave! Di ruangan lain, seorang penjahat kelas kakap bernama Max yang terlibat dalam berbagai kasus pembunuhan di dalam dan luar penjara yang mengakibatkan 20 orang lebih tewas di tangannya. Menghadap kepala sipir dan aparat kepolisian, Max ditertawakan karena mengajukan pembebasan bersyarat hanya karena dia sudah mengenal Tuhan. Our history, I thought maybe you might have something. I told him it was 15. Inmate's eyeball from the socket. Dia beralasan, di dalam penjara dirinya akan jauh lebih berbahaya daripada di luar penjara. Tanpa mereka duga, Max telah menugaskan pasukan pribadinya di bawah pimpinan si gigi emas bernama Rook untuk menyusup ke dalam penjara ini. I forgive you for that. Any parting words, Mr. Chandler? Stop. I'm not done talking. I'm sorry you're such a shitty. Dia pasang peledak di sebuah ruangan. What are you wasting our time for, Who says Di sisi lain, Alex sedang berada di dalam toilet penjara saat antek-anteknya Max mulai menjalankan serangan. Sersan polisi ini jadi target pembunuhan pertamanya. Tepat jam 1 siang, ledakan besar terjadi di penjara ini. Disusul dengan pembunuhan terhadap kepala sipir dan para pejabatnya. Kerusuhan mulai terjadi di dalam penjara ini. Petugas pusat kontrol pun menjadi sasaran tembak dari anteknya si Max. Alhasil, seluruh penjara kini berada di bawah kendalinya Max. Beruntung, akibat ledakan tersebut, Alex hanya mengalami luka ringan.
Max memberi pilihan kepada seluruh napi. Jika mereka mau mendukung aksi sabotasenya, Max akan membiarkan mereka hidup untuk sama-sama kabur dari penjara ini. You to the cafeteria. Namun sebaliknya, jika mereka coba-coba untuk melawannya, psikoplok ini tidak akan segan-segan untuk mengeksekusi mati mereka. Max merekam tuntutannya kepada pemerintah California dan FBI untuk membebaskan 6 anggota dari keluarga kriminal Trier yang berada di penjara lain. Max Chandler here. Churches and government buildings. Shift and Jika mereka tidak ingin Max membantai Sandra yang berada di penjara ini. Selain itu, Max menginginkan 1 helikopter dikirim ke penjara ini untuk transportasi pelariannya. Max memberi waktu 6 jam kepada pemerintah dan FBI untuk mengabulkan tuntutannya. Alex tidak sengaja bertemu kembali dengan petugas penjara yang bernama Smith untuk minta bantuan menunjukkan jalan keluar. Tiba-tiba, anak buah si Max ini bermaksud untuk membunuh Alex. Hospital. I hurt my shoulder pretty fucking bad. Tapi Alex yang sigap berhasil menghindar dan balik melumpuhkan penjahat ini. Dia merampas senjata dan radio HT-nya agar Alex mengetahui informasi dari para penjahat yang menguasai penjara ini. Ratusan polisi dan aparat diterjunkan untuk mengepung penjara ini di bawah pimpinan agen FBI bernama Coleman. yeah, well, Terungkap bahwa si Max itu adalah mantan squad di bagian alat-alat peledak berbahaya di LAPD. Beberapa napi yang menyatakan akan setia kepada Max dikumpulkan. What's your name? Rico Walker. Tapi salah satu dari mereka langsung dihabisi psikoplok ini karena dia tidak suka dengan seorang penjilat. any more kiss ass? Vincent ditugaskan untuk mencari gudang senjata di dalam penjara ini. Get armed. Please copy. Alex mendengar respon dari Coleman tentang tuntutan Max. Now I understand. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Max mengatakan yang baru saja dia bunuh adalah dokter penjara. Max memastikan Sandra lain akan menjadi korban selanjutnya jika Coleman terlambat dalam memenuhi tuntutannya. Alex kemudian menghubungi agen FBI ini. Alex meminta Coleman jangan memenuhi tuntutan penjahat itu. Coleman harus tahu para penjahat ini menyamar jadi petugas lapas. Dan salah satunya telah dihabisi. Killed was wearing a corrections officer uniform. Coleman kemudian bertanya dengan siapa dia berbicara. Alex mengaku dia hanya seorang petugas kebersihan. I'm the janitor. Mantan anggota Kopassus ini kembali menghabisi 2 anteknya si Max yang sedang lengah. Hold up. I'll be right. No idea about. Sementara itu, para napi yang menyatakan diri bergabung dengan Max merampas persenjataan di gudang penyimpanan. Just making sure no one gets the jump on us. Alex kembali beraksi menghabisi anggotanya Max. Man. Kali ini dia melihat beberapa tahanan yang membawa senjata termasuk Vincent. I'm a 30-year man. Going by the book doesn't diffuse these situations. Nothing yet. I hope that helps you. Working on it. In progress. Karena Vincent memilih pergi ke ruangan lain, disinilah Alex beraksi dari mulai melemparkan granatnya, kemudian menggunakan pisau Rambo untuk membabat habis mereka. Chase, you guys clear the hallways. Max baru menyadari ada musuh lain yang membantai anggotanya setelah salah satu napi melapor kepadanya. They don't. So what's your point? Of churches and government building. See, You got me. because I was told I. Cruz. Karena Max kesal, dia mengancam Coleman akan membantai seluruh sandranya.
Padahal dia hanya menggebrak meja. Coleman lantas menghubungi Alex agar keluar dari penjara karena dia tidak mau banyak korban tidak berdosa jadi sasaran psikoplok itu. Alex menyatakan keraguannya karena dia tidak melihat satupun sandera yang disekap mereka. Then he go by the name of Vincent Barr. I don't know what's going on. Dengan penuh emosi, Max menugaskan seluruh anak buahnya untuk memburu bajingan ini yang dia yakini seorang pasukan khusus. Get out your friends! Special forces. Mind if we get more money? Bring him to me. Alex terkejut saat melihat ruangan dapur dipenuhi dengan mayat. Alex langsung memberitahu Coleman bahwa seluruh sandera telah dihabisi oleh Max. Sialnya, Alex tiba-tiba berhadapan dengan algojonya para penjahat ini. Shit. Dalam satu pukulan saja, Alex langsung tumbang. Tak mau menyerah begitu saja, mantan pasukan khusus ini kembali bangkit untuk menghadapinya. Algojo ini akhirnya mampus juga. Coleman terpaksa memenuhi tuntutan si Max untuk mengirim sebuah helikopter. They're already dead. That's right. Yes, that's about it. Chopper's en route. I can't promise transport. Kali ini tiba-tiba Alex ditembaki anaknya sendiri. Vincent baru menyadari orang yang membantai anak buah Max adalah Alex. Oh, guys. How fucked up the world really is. Vincent yang keras kepala tidak mempan dinasehati oleh ayahnya ini. Vincent memilih untuk bergabung dengan Max di dunia gelap, menolak menjalani kehidupan yang lebih baik bersama ayahnya. We're more similar than I ever would have hoped. Shot on sight. Yeah, what's that? Vincent menganggap Max tidak membunuh Sandra karena dia tidak melihat korban seperti yang dilihat oleh Alex. Hasn't fucking touched the hostages. Karena Vincent masih keras kepala, dia nekat menembak kaki ayahnya sendiri. Stop being so fucking naive, okay? A mistake here! Vinny? Me! Vinny? Alex terpaksa melakukan operasi untuk mengambil peluru di kakinya. Terungkap bahwa sebenarnya Max ini mantan polisi yang pernah berjasa untuk negara. Nice to meet you. Enough time in a place like this. Got an honorable discharge. I made a career in the LAPD. Ex-hero cop who turned you to mama. Tapi karena posisi otaknya sedikit bergeser, dia dipecat karena memiliki masalah kejiwaan berubah menjadi seorang psikoplok. Lagi-lagi, Alex menyembunyikan identitasnya kepada Max. Dia mengaku hanya sebagai OB di penjara ini. A nice spit in your face. Maybe you cash it in. You know, after today, I hear you. I'm the janitor. Coleman memberitahu Alex helikopter yang dikirim untuk Max sebenarnya dipasangi peledak. Jadi setelah psikoplok itu dan anak buahnya terbang, mereka dipastikan akan habis. So once the helicopter takes off, It's out of my hands at this point. Karena Vincent berada di pihak Max, dia minta waktu untuk menyelamatkan anaknya dulu. Pasukan khusus terlihat memasuki penjara ini. Kali ini, Alex nekat menghadapi langsung beberapa anak buahnya Max yang berkumpul di dalam dapur. Satu persatu dia habisi mereka meskipun kakinya terluka parah. Musuh terakhir yang harus Alex hadapi adalah si botak. Dengan songongnya, dia hadapi Alex tanpa senjata.
Keduanya saling melepaskan pukulan hingga Alex dibuat tidak berdaya. Si botak salah besar meremehkan mantan pasukan khusus ini. You're a fucking ninja. I think someone like you. Alex kembali bangkit untuk menghabisinya. Let's do it. Yeah. Tersisa Max yang mengajak Vincent untuk naik ke atas helikopter. Let's go. Setibanya di atas, Max merasa janggal karena Vincent satu-satunya yang dibiarkan hidup oleh Alex. Vincent mengakui bahwa Alex adalah ayahnya yang sangat dia benci. He's my father. Let's test that theory. Untuk membuktikannya, Max memberikan pistolnya. Psikoplok ini ingin tahu diarahkan kepada siapa pistol itu. Apakah kepada dia atau kepada ayahnya? Be with yourself. What do you want? Saat Alex muncul, Max langsung menembaknya. Vincent langsung menghampiri ayahnya karena menyesal telah berada di pihak yang salah. Dan sekarang giliran mereka berdua yang menembak perutnya si Max. Karena lukanya cukup parah, Alex membiarkannya pergi karena dia yakin hidup psikoplok itu tidak akan lama lagi. I'm sorry for shooting you. Come on, let's go. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.